Nah, sekarang kita masuk ke materi deret. Apa sih bedanya barisan dan deret? Kalau barisan, itu kan berupa susunan dari suku-suku-suku atau susunan dari suatu bilangan. Misalkan nih kita punya barisan yang isinya itu A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Berarti series ini adalah jumlahan dari AN, jumlahan dari suku-suku pada barisan, yaitu sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 dan seterusnya. Jadi kalau barisan itu berupa susunan dari suku-suku, kalau deret itu jumlahan dari suku-suku yang ada pada barisan. Nah, di sini kita menulisnya sebagai bentuk seperti ini, pakai sigma, karena jumlahan ya, jumlahan dari suku-suku yang ada. Atau kalau jumlahannya berupa jumlahan parsial, maka menjadi seperti ini. Sn sama dengan sigma AK, K-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, ini perhatikan bahwa jika Sn itu konvergen, ya, limit Sn sama dengan S, maka deret sigma AN juga konvergen dan jumlahannya adalah Sn. Nah, Sn ini adalah deret ya, simbol untuk menyatakan suatu deret itu Sn. Lalu, deret dari AN itu sama dengan limitnya, limit dari AK, sigma AK, K sama dengan 1 sampai N, sama dengan limit Sn sama dengan S. Ini mengatakan bahwa kesimpulannya jika deretnya divergen, maka sigma AN-nya juga pasti akan divergen. Nah, di sini kita akan menghitung tentukan jumlahan parsial. Sn sama dengan 1 plus 2 plus 3 sampai dengan N. Gimana cara mencari rumus jumlah dari deret ini? Gampangannya itu kita bisa menggunakan deret aritmetika. Rumusnya itu adalah Sn. Kenapa kita menggunakan deret aritmetika? Karena selisih dari dua suku yang berdekatan di sini itu sama. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya itu berselisih 1. Jadi bisa kita gunakan deret aritmetika rumusnya, yaitu N per 2 dikali 2A ditambah N min 1B. N-nya ini kita tulis N per 2. 2A, A itu suku awal, berarti 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Ditambah N min 1B. Bedanya tuh berarti selisih sama dengan 1. Ini kita hitung N per 2, ini 2 ditambah N min 1. Berarti N per 2 di sini berapa nih? N plus 1 ya. Nah, berarti sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2 ya. Hasilnya sama dengan yang ini. N dikali N plus 1 dibagi dengan 2, ini adalah Sn-nya, jumlahan parsialnya. Nah, ketika kita mengambil limit N menuju tak hingga, maka hasilnya adalah tak hingga. Jadi deretnya jelas divergen. Deretnya adalah deret yang divergen. Oke, kita lanjut. Nah, kita punya contoh di sini. Misalkan sigma AN sama dengan 1/2N+3 min 1/2N+1. Kita akan menentukan jumlahan parsialnya. Berarti kita misalkan menjadi rumus yang di sebelah kanan ini. Sigma yaitu AK, K-nya sama dengan 1 sampai dengan N, ini sama dengan Sn. Gitu ya. Nah, kemudian kita misalkan aja, masukin aja untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan N. Ketika K sama dengan 1, kita masukin ke dalam rumusnya ini, kita dapatkan 1/5 dikurangi 1/3. Ketika K-nya sama dengan 2, kita masukin ke sini, kita peroleh seperti ini, sampai seterusnya. Ketika K-nya sama dengan N, kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Nah, nanti di sini itu akan saling menghilangkan, ya. Akan saling dicoret, yaitu 1/5 yang ada di sini itu akan saling menghilangkan dengan 1/5 yang di sini.
Sepertujuh yang di sini akan menghilangkan dengan sepertujuh yang di sini. Sepersembilan pun juga nanti kalau kita lanjutkan di sini itu ada min 1/9. Lalu di sini ada 1/2n+1 dengan yang di sini ya. Lalu ada 1/2n di sini. Lalu ini pun juga nanti akan ada yang di sini. Jadi ini misalkan min 1/3 dengan 1/2n+3. Jadi SN-nya itu sama dengan min 1/3 ditambah 1/2n+3. Kurang lebih seperti itu nantinya. Nah ini min 1/3 ditambah 1/2n+3. Kalau kita kenakan limit, berarti limitnya menuju ke tak hingga, n-nya itu menuju ke tak hingga di sini, maka dari barisan ini, Sn ini tadi, hasilnya adalah kita dapatkan min 1/3. Karena yang ini jelas hasilnya adalah 0, min 1/3 tambah 0 hasilnya adalah min 1/3. Maka dia merupakan deret yang konvergen. Sorry. Kalau dalam suatu deret tuh, kalau hasilnya tidak nol, kalau untuk kedivergenan itu kayaknya belum bisa ditentukan deh. Oke, coba kita bahas lebih lanjut. Untuk deret geometri di sini, sudah kita tahu ya bahwa deret geometri itu kan sigma AR pangkat N min 1 sama dengan A ditambah AR kuadrat dan seterusnya. Barisannya, kalau kita ketahui dalam suatu barisan geometri, UN itu sama dengan AR pangkat N min 1. Sedangkan untuk Sn itu sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ini akan konvergen ketika sigma R-nya itu kurang dari 1. Nah, di sini kata kuncinya dia akan konvergen ketika mutlak R-nya itu kurang dari 1, yang mana R-nya ada di antara min 1 sampai 1. Tetapi kalau mutlak R-nya lebih dari 1, dia akan divergen. Nah, ketika R-nya akan menuju ke tak hingga, ketika N di sini menuju ke tak hingga, sedangkan R-nya itu kan di antara min 1 dan 1. Maka R pangkat N-nya ini akan mendekati 0. Jadi ketika N-nya menuju tak hingga, hasilnya adalah 1A dikali 1 min 0 dibagi 1 min R, atau Sn-nya sama dengan A dibagi 1 min R. Yang ini ya. A dibagi dengan 1 min R. Oke, kemudian di sini, ini untuk menunjukkan rumusnya bahwa sigmanya tadi adalah A dibagi dengan 1 min R ya. Dia akan konvergen ketika mutlak R-nya itu kurang dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti dia divergen. Nah, ini perhatikan kita punya di sini suatu deret 3 dikali min setengah pangkat N min 1. Nah, rumusnya tadi adalah sigma AR N min 1. Berarti A-nya itu adalah 3 ini. Ya, ini 3. R-nya itu adalah yang min setengah. R-nya berarti min setengah. Nah, karena R-nya min setengah itu kan terletak di antara min 1, R, dan 1 ya. Jadi min setengah itu kan ada di antara sini, min setengah. Berarti jelas dia barisannya atau deretnya adalah deret yang konvergen. Dan jumlahannya itu adalah 2. Menggunakan rumus A dibagi 1 min R. A-nya adalah 3 dibagi 1 dikurangi R-nya itu min setengah sama dengan 2. Kira-kira gitu. Lalu berikutnya yang di bawahnya ini, kita punya A-nya di sini adalah 3, lalu rasionya R-nya itu min 4/3.
maka jumlahannya menjadi bentuk seperti ini. 3 dibagi 1 min 4/3. Ini kalau kita teruskan menjadi 3 dibagi 1 plus 4/3 sama dengan 3 dibagi 7/3 sama dengan 3 dikali 3/7 ya. Sama dengan 9/7. Nah, hasilnya 9/7 nih. Harusnya kan kalau 9/7 itu kan konvergen dia barisannya. Tetapi jumlahannya ternyata 9/7. Nah, deret ini ternyata bukan deret yang konvergen. Kenapa? Karena dia punya rasio yang lebih dari yang mutlaknya itu lebih dari sama dengan 1. Dia punya rasio yang seperti ini. Berapa rasionya di sini? Yaitu min 4/3. Nah, kalau mutlak rasionya lebih dari sama dengan 1, ini kan artinya rasionya tuh bisa lebih dari 1 atau rasionya tuh bisa kurang dari sama dengan min 1. Nah, yang di sini rasionya ternyata min 4/3, berarti dia kurang dari sama dengan min 1 ya. Karena rasionya itu kurang dari sama dengan min 1, maka deretnya adalah deret yang divergen ya. Deretnya adalah deret yang divergen, bukan konvergen. Oke, kemudian kita punya di sini, kita akan menentukan rumusnya ya, dari suatu suku-suku yang diketahui, 5/3 dikurangi 5/9 ditambah 5/27 dikurangi 5/81. Kita sederhanakan, berarti 5/3-nya bisa kita keluarkan, kemudian yang dalam tinggal seperti ini. Nah, yang ini tinggal membentuk pola nih. 1 itu kan sama dengan 3/0, 3 itu 3/1, 9 itu 3/2, 27 itu 3/3. Nah, berarti yang di sini bisa membentuk pola min sepertiga n pangkat min 1. Jadi nanti harus kita ubah menjadi bentuk sigma A dikali R pangkat N min 1. Ini N min 1 pangkatnya karena pada rumus umumnya itu N min 1 juga. A-nya berarti 5/3, rasionya adalah min 1/3. Ini A-nya 5/3, rasionya min sepertiga. Karena rasionya min sepertiga, maka jelas dia merupakan deret yang konvergen ya. Jumlahannya berarti bisa kita hitung A dibagi 1 min R. A-nya 5/3 dibagi 1 min sepertiga sama dengan 5/4. Nah, kemudian kita punya di sini suatu deret geometri E pangkat N dibagi 3N plus 1. Nah, ini pun juga harus kita ubah nanti menjadi sigma ARN pangkat min 1. Berarti pangkatnya yang ini kan N, yang di sini N plus 1, kita ubah menjadi N min 1. Gimana caranya? Ya kita ubah aja menjadi bentuk yang seperti ini. E dikali E pangkat N min 1, yang di bawah 3 kali 2 dikali 3 pangkat N min 1. Lalu kita kelompokkan yang sama-sama memuat N min 1 pangkatnya, ini menjadi E/9, ini menjadi E/3 pangkat N min 1. Maka E/9 ini hanya E/3 ini adalah rasionya. Nah, jelas rasionya itu E/3 itu kurang dari 1 ya. Karena E ini nilainya adalah 2,718 dan seterusnya dibagi 3 pasti ada di antara 1 dan min 1. Jadi dia konvergen. Nah, jumlahannya menggunakan rumus A dibagi 1 min R. Hasilnya adalah yang ini. E dibagi 3 dikali 3 min E. Kemudian ada deret harmonik di sini, yaitu deret 1/N. N-nya itu dari 1 sampai dengan tak hingga. 1 plus setengah, plus per3, plus per4, dia adalah barisan atau deret yang divergen. Nah, di sini ada catatan, jika suatu barisan AN konvergen, maka ada subbarisan AN yang juga harus konvergen. Untuk menunjukkan barisan AN itu, kok derivatif ya? Di sini divergen harusnya. Untuk menunjukkan AN itu divergen, maka cukup untuk menunjukkan subbarisannya juga divergen.
Oke, di sini ada catatan. Jika barisan AN, sigma AN ini konvergen, limit AN sama dengan 0, ya. Jadi untuk menunjukkan suatu deret divergen, ini kata kuncinya, suatu deret divergen, maka cukup menunjukkan bahwa limit dari AN itu tidak sama dengan 0. Ya, untuk menunjukkan suatu deret itu divergen, maka cukup untuk menunjukkan limitnya tidak sama dengan 0. Jadi, jika limitnya tidak sama dengan 0 atau tidak punya nilai, nah tidak punya nilai ini artinya dia bisa bernilai tak hingga atau min tak hingga, maka deretnya sudah pasti divergen. Ya, ini nanti akan kita bahas dalam materi uji kekonvergenan menggunakan uji limit atau perbandingan limit. Nah, jika limitnya sama dengan 0, maka ini tidak cukup untuk mengatakan kekonvergenan. Nah, jadi jelas ya bahwa dari sini mengatakan bahwa jika limitnya, limit AN tidak sama dengan 0, maka jelas deretnya adalah divergen. Tetapi jika limitnya itu sama dengan 0, maka tidak bisa ditentukan. Tidak bisa ditentukan apakah dia divergen, apakah dia konvergen. Berarti gimana caranya? Ya kita lakukan uji yang lain. Nanti akan ada yang namanya uji rasio, ada yang namanya uji integral, dan lain sebagainya. Nah, di sini perhatikan, di sini hasilnya adalah 2, ya, dari limitnya hasilnya adalah 2 per 3, sorry, 2 per 3. 2 per 3 kan tidak 0. Karena tidak 0, maka dia divergen. Oke, di sini ada sifat-sifat untuk deret yang konvergen. Sigma C dikali AN, C-nya bisa keluar. Lalu ada penjumlahan atau pengurangan di sini ya. Sigma dari penjumlahan dan pengurangan dua buah barisan, maka menjadi penjumlahan atau pengurangan barisan dari jumlahan dari masing-masing barisannya. Lalu di sini kita punya contoh deret geometrik. Nah, bentuknya seperti ini. Ini AN-nya seperti ini, ya. Tentu nanti akan kita ubah ya. Karena ini merupakan deret geometri, akan kita ubah menjadi sigma A N pangkat min 1. Ya, kita otak-atik di sini, ternyata kita dapatkan A-nya itu yang sini, 2 per 3. N-nya itu, sorry, kok N sih? R. R itu rasio. A R N min 1 ya. A R N min 1. Jadi sigma A pangkat R min 1. Nah, seperti ini. Jadi A-nya itu yang ini 2 per 3, rasionya juga 2 per 3. Jumlahannya berarti menggunakan rumus A dibagi 1 min R. A-nya yang ini 2 per 3 dibagi 1 min 2 per 3, hasilnya adalah 2. Nah, apakah dia deretnya itu konvergen atau divergen? Kita cek pada rasionya. Tapi kita mengeceknya itu bukan pada rasio yang di akhir ini. Bukan 2 per 3 ini. Tapi dalam operasinya, dalam prosesnya. Yaitu pada proses perhitungannya di sini, ternyata itu ada 2 deret geometri. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, ada operasi pengurangan di sini. Yang sebelah kiri, kalau kita cek rasionya 2 per 3, dia itu merupakan deret yang konvergen. Tetapi yang sebelah kanan ternyata rasionya itu 5 per 3. 5 per 3 ini kan jelas lebih dari 1, maka dia divergen. Nah, karena dia divergen, karena hanya ada satu aja yang divergen ya dalam suatu operasi pengurangan atau penjumlahan nantinya, maka jelas dia merupakan barisan yang divergen. Yang ini konvergen, ini divergen, maka nanti hasilnya pasti akan berupa barisan yang divergen. Kira-kira gitu ya pembahasan kita untuk
deret.